Etika Merebut Harta Mertua. Karya Ardi Wina Saputra. Matahari yang bertengger teramat terik pada siang itu tak mampu mengeringkan air mata seorang menantu perempuan yang meraung-raung ketika prosesi pemakaman ibu mertuanya. Raungan dan tatapan si menantu tak berbanding lurus dengan senyum gembira wajah jenazah wanita tua di balik peti kaca. Suami dari si menantu yang juga merupakan anak tunggal almarhumah sedang sibuk merekam istrinya yang masih saja meraung-raung tanpa henti. Pastor pemimpin prosesi pemakaman sesekali terdiam ketika raungan menantu itu mengeras dan kembali bermadah ketika ada pelayat menenangkan menantu itu. Lama-kelamaan, bukan hanya suami saja yang merekam ketika prosesi pemakaman berlangsung, tapi hampir semua pelayat juga bertindak demikian. Mereka ingin memviralkan raungan si menantu yang sesekali diiringi dengan gerakan-gerakan aneh seperti menengadahkan tangan ke atas, merangkak mengitari galian makam, hingga mengurapi wajahnya dengan tanah di samping galian. Ketika peti jenazah telah terkubur seluruhnya oleh tanah, menantu yang sejak tadi meraung-raung itu bangkit berdiri untuk menerima salam dari setiap pelayat. Di samping tempatnya berdiri ada kotak bertuliskan, "Sumbangan." Setelah proses pemakaman selesai dan semua pelayat pulang ke rumah masing-masing, Nurlela, menantu yang tadi meraung-raung, langsung meraih tangan Hanafi, suaminya. Ia mengajak suaminya untuk segera pergi menuju ke rumah. Lelaki bertubuh tambun serta berjambang lebar dan berkacamata bundar itu menuruti saja segala pola istrinya. Mereka berdua bergegas naik ke mobil. Di mobil, Nurlela tertawa terbahak-bahak sambil menghitung sumbangan sukarela dari para pelayat. "Mas, antar aku ke pasar." "Untuk apa, Dek?" "Uang ini akan kugunakan untuk belanja keperluan doa memperingati jenazah ibu 3 hari ke depan. Cukup 3 hari saja." "Baik, Dek." Tanpa berpikir panjang, Hanafi mengangguk saja menuruti permintaan istrinya. Kedua ujung bibirnya sesekali mengeluarkan liur. Sesampainya di pasar, Nurlela membeli ayam potong, ayam kampung, daging kambing, daging sapi, cumi, gurami, gurita, ubur-ubur, dan kerang. Dia berencana menghidangkan sajian boga bahari bagi pendoa yang datang. Hari kedua, tamu-tamu akan disuguhi aneka macam masakan ayam. Sedangkan pada hari terakhir, hidangan berupa rawon, soto, sate, gulai, dan segala makan olahan sapi siap untuk disajikan bak prasmanan. Doa peringatan jenazah yang seharusnya 7 hari dipangkas menjadi 3 hari. Karena pada hari ke-7 Nurlela berniat untuk plesir ke Bali. Nurlela juga tak lupa mengumpulkan armada arisannya yang diberi nama Bugilita, Ibu-Ibu Gila Harta. Mereka telah dikoordinir oleh Nurlela melalui grup WhatsApp untuk merayakan kematian ibu mertuanya ini. Sesampainya di rumah, klub armada Bugilita telah menyambutnya. Kelompok yang terdiri dari 22 tante girang itu hadir semua dan bersiap membantu Nurlela. Mereka bermain air mancur di halaman rumah sambil menunggu kedatangan Hanafi dan Nurlela. Melihat kedatangan Nurlela, mereka girang bukan main. Nurlela pun segera turun dari mobil dan melakukan peluk cium pipi dengan teman-temannya. "Selamat ya Jeng ya. Sudah sah nih Jeng," ucap teman-teman Nurlela sambil menyalami wanita yang baru pulang dari pemakaman itu.
Nurlela tersenyum sembari berkata, "Yo aman tah." Lalu menyuruh tamu-tamu itu masuk. Hanafi suaminya tak boleh masuk. Dia meminta pada Hanafi untuk duduk di depan pintu untuk menyambut pelayat yang datang. Seperti biasanya, Hanafi mengangguk-angguk menurut. Pintu pun segera ditutup. Para bugilita masuk ke dalam rumah Nurlela dan menuju ruang keluarga bermeja bundar. Beberapa dari mereka langsung masuk ke dapur, mengambil gelas, kue, dan membuka kulkas untuk mengambil beberapa anggur. Suasana benar-benar meriah. Perayaan ini dipersembahkan untuk Nurlela yang sudah lama merencang kematian ibu mertuanya dengan teramat santun. "Bagaimana sih, Jeng? Kok bisa sih mertua mati semenyenangkan itu?" "Iya, Jeng, ceritakan rahasianya pada kami dong." Iya. Mertuaku yang bungkuk susah matinya deh, Jeng. Ditambah dengan nyinyirnya minta ampun. Buat kuping panas deh. Sebel. Segera ceritakan rahasiamu, Jeng." Mendengar celotehan teman-temannya itu, Nurlela tertawa terbahak-bahak. Ia lalu mulai menceritakan tentang cara Jitu mengirim ibu mertuanya ke surga. Nurlela lalu menunjukkan salah satu barang belanjaannya, yaitu daging kambing dan daging sapi. Semua teman-temannya terbengong-bengong mencoba menerka-nerka maksud Nurlela. "Gulai, sate, dan rawon itulah kuncinya," ucap Nurlela sambil menggoyang-goyangkan kresek berisi daging sapi dan kambing di tangannya. "Kau meracuninya?" celetuk salah satu temannya. "Hus, enak saja. Kalau aku meracuninya, pasti aku sekarang sudah diperiksa polisi," jelas Nurlela. Wanita itu kemudian berdiri dan mulai bercerita. Semenjak tinggal di rumah itu, Nurlela benar-benar belajar cara memasak gulai, sate, dan rawon seenak mungkin. Dia juga belajar mengolah daging sapi menjadi aneka bahan makanan. Usia ayah dan ibu mertuanya yang sudah berada di atas kepala 6 benar-benar menjadi celah peniting bagi Nurlela. Mula-mula dia menyajikan masakan super lezat itu di meja makan. Kedua orang tua Hanafi sangat senang beroleh menantu cerdas, cantik, masakannya enak dan pandai merawat orang tua. Semua keinginan Nurlela dituruti dan semua makanan Nurlela dimakan sampai habis. Lama-kelamaan mereka mulai pusing. Meskipun demikian, Nurlela semakin getol untuk memasak aneka olahan daging sapi. Ia mengatakan bahwa selama dirinya masih ada di sini, maka mertuanya tak perlu khawatir apalagi memanggil dokter. Kuncinya hanya makan makanan sehat. Mereka menuruti nasihat menantunya yang merupakan lulusan ilmu pendidikan itu. Tahun pertama, hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Sebagai menantu, Nurlela mengharapkan mertuanya terkena stroke atau darah tinggi. Namun semua belum terjadi. Dia tak kehabisan akal. Ditelusurinya riwayat penyakit mertuanya itu. Ayah mertua punya penyakit jantung dan ibu mertua punya sakit darah tinggi. Nurlela mulai berstrategi. Tahun kedua, dia rutin membuatkan telur bebek dicampur madu untuk ayah mertuanya. Sesekali, dia juga datang malam-malam untuk memijat ayahanda. Tentu pijatan ini dilakukan dengan sengaja dan fasih. Maklum saja, dulu Nurlela pernah menjadi langganan pemuas ayah Hanafi ketika Nurlela masih mahasiswa. Ketika ibu mertua pergi, Nurlela selalu menyenangkan hati ayah mertuanya. Mereka melakukan itu di mana saja. Di dapur, di ruang tamu, di gudang, di kamar mandi, di kolam keluarga, hingga di halaman belakang tempat menjemur pakaian.
Mereka melakukannya sambil bernostalgia mengingat transaksi-transaksi rutin yang dulu pernah dilakukan sebulan sekali. Sesungguhnya, kehadiran Nurlela di rumah itu juga tak lepas dari transaksi yang pernah mereka lakukan. Sebagai mahasiswa cantik, cerdas, berbadan sempurna, Nurlela menjadi target empuk bagi para profesor dan guru besar yang istrinya mulai mengendur. Saat mahasiswa, Nurlela juga tergolong anak kurang mampu. Jurusan ilmu pendidikan diambilnya karena murah dan tidak memerlukan banyak biaya untuk praktik. Ketika mahasiswa, Nurlela juga pernah tergabung di lembaga bimbingan belajar. Tapi uang yang didapat tak seberapa dibandingkan dengan panggilan maut para guru besar. Sebulan sebelum wisuda, dalam sebuah transaksi di salah satu hotel Kota Batu, guru besar itu menawarkan pada Nurlela untuk menikahi anak tunggalnya yang memiliki permasalahan mental. Guru besar itu juga bercerita bahwa puteranya menjadi dosen tetap non-PNS di kampus tempatnya mengajar, sehingga Nurlela tak perlu merisaukan statusnya. Di kampus, nepotisme seperti ini biasa terjadi. Dalam merekrut pegawai dan dosen, hubungan darah dan pertalian keluarga lebih diprioritaskan daripada kemampuan dan karya nyata. Awalnya, Nurlela menolak karena ia ingin menegakkan cita-citanya menjadi guru. Namun, setelah menjadi guru, dia hanya menerima gaji 980.000 per bulan. Kondisi kedua orang tuanya di desa saat itu semakin sakit-sakitan, sehingga Nurlela memerlukan uang. Dengan bayaran guru yang tak sebanyak tukang kebun balai kota, pasti Nurlela resah. Di sisi lain, dia tak ingin berzina apalagi kembali pada kehidupan malam. Akhirnya, dia menemui guru besar yang dulu sering memesannya dan mengiyakan tawaran itu. "Wah, beruntung sekali kamu, Jeng." Seenaknya memotong cerita saja. Lanjut. Timbu Gilita sedikit berisik mengomentari ceritanya. Nurlela selalu cekikikan sendiri ketika mengingat ayah mertuanya. Teman-temannya pun semakin penasaran. Bagaimana tidak cekikikan? Ternyata Hanafi memiliki kelainan dan ayah menantu Nurlela tak hentinya melakukan dosa besar bersama Nurlela. Pada suatu malam saat ibu mertua sedang pergi ziarah di Sendang Sono, sang ayah mertua tewas dengan tawa bahagia selepas berzina dengan Nurlela. Saat itu para tetangga tak ada yang protes. Mereka mengira tewasnya akademis tersohor di perumahan itu hal yang wajar. Hanafi juga tetap tenang dan tak mempertanyakan kematian ayahnya pada Nurlela. Dia hanya ingat ayahnya tertawa di kamar bersama Nurlela sebelum meninggal. Bekas tawa yang masih membekas di bibir si ayah membuat Hanafi lega. Dia berpikir bahwa ayahnya adalah lelaki yang baik sehingga mati dalam kondisi bahagia. "Hebat, Jeng! Bravo! Luar biasa!" Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh teman-teman Nurlela menggema membahana. Mereka bersulang dan semakin mabuk kepayang. Nurlela melanjutkan ceritanya lagi. Selepas kematian ayah mertuanya, Nurlela menjadi semakin fokus untuk belajar memvariasikan aneka bubur gulai. Alhasil, gulainya semakin nikmat dan sedap. Ibu mertuanya tak merasa kesepian setelah ditinggal suaminya. Dia benar-benar merasa terberkati karena kehadiran Nurlela. Rasa pusing yang melilit di kepalanya tak terasa lagi karena tubuhnya sebelah kanan telah mati rasa. Setiap hari, dia selalu didatangi oleh kelompok doa dari perkumpulan lansia dan perkumpulan doa. Mereka terenyuh melihat sosok ibu mertua yang stroke disuapi dengan telaten oleh menantu yang sabar. Tanpa diminta,
ibu mertua Nurlela telah menuliskan surat wasiat dengan cara membisikkan kata per kata di telinga Nurlela. Dia ingin bahwa segala harta kekayaan dikelola seutuhnya oleh Nurlela. Dia bahkan berjanji, kalau kelak berhasil bertemu dengan Tuhan, maka dia akan menceritakan kebaikan menantu satu-satunya yang telaten menyuapinya. Mendengar perkataan itu, Nurlela semakin bersemangat lagi meningkatkan kandungan daging sapi pada bubur mertuanya. Hingga suatu ketika hari yang ditunggu-tunggu tiba. Hari yang teramat cerah di musim panas untuk sebuah kematian yang direncanakan dengan amat sangat sempurna. Saat melihat ibunya mati, Hanafi tanpa ekspresi. Dia sedih, tapi hanya sebentar karena tahu bahwa ibunya tersenyum sangat manis ketika menghembuskan nafas terakhir. Senyuman itu amat sangat disayangkan, sehingga peti yang digunakan untuk memakamkannya adalah peti kaca. Para pelayat lagi-lagi terharu sekaligus terenyuh melihat betapa bahagianya ibu mertua itu ketika mati. Mereka berdoa pada Tuhan bercabang 3. Pertama, untuk pengampunan dosa ibu mertua. Kedua, untuk anak menantu yang ditinggalkan. Dan ketiga, untuk nasib mereka sendiri agar kelak memperoleh menantu yang dapat dibanggakan seperti Nurlela. Keparat, bangsat, hebat sekali kau Jeng. Mari kita bersulang lagi. Ini kemenangan Nurlela. Teman-teman Nurlela begitu girang mendengar cerita Nurlela. Mereka tampaknya sudah sangat kebablasan. Tak sedikit yang teler, mabuk, dan menggelepar-gelepar di lantai. Nurlela sendiri mulai sempoyongan dan belum berniat bersih-bersih. Padahal nanti malam ada doa arwah di rumahnya. Wanita-wanita itu terlalu berat mabuknya. Bunyi sirine dari 3 mobil polisi terdengar kencang di rumah Hanafi dan Nurlela selepas maghrib. Beberapa polisi pun turun dan mencoba masuk. Kedatangan mereka jauh dari kata melayat apalagi simpati. Hanafi yang tertidur di depan pintu tiba-tiba bangun dan kaget. Polisi menyuruhnya untuk membuka pintu, tapi Hanafi tak bergeming. Dia hanya setia pada perintah istrinya. Sontak saja polisi mendobrak dan melakukan cara kasar untuk masuk ke rumah besar itu. Mereka langsung menuju ruang tengah dan mendapati wanita-wanita sedang berkelimpangan. Salah seorang polisi membawa pelantang sambil berkata, "Ibu Nurlela ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana." Mendengar ucapan itu, mereka kaget. Nurlela yang tertidur pun ikut terbangun dan teramat kaget melihat ada polisi di hadapannya. Polisi yang membawa pelantang tadi kembali mengucapkan hal yang sama. "Kenapa kalian menuduhku demikian?" ucap Nurlela tak terima. "Ada warga yang melapor pada kami dengan barang bukti siaran langsung Instagram yang menayangkan percakapan kalian, khususnya Ibu Nurlela." Nurlela mulai panik. Dia melihat sekeliling dan ternyata benar ada gawai di atas meja marmer yang mengarah kepadanya. Itu pasti android milik suaminya. "Hanafi, kenapa kau merekam kegiatanku bersama teman-temanku?" bentak Nurlela pada Hanafi yang diseret masuk oleh salah satu polisi. Hanafi menundukkan kepala. Dia takut jika melihat istrinya marah. Oleh sebab itu, dia tak pernah membantah satu pun perintah istrinya. Bibirnya gemetaran, keringat dingin mulai bercucuran dari kepalanya yang separuh botak hingga membasahi dahi dan kedua jambangnya. Dengan bibir yang ngilu dia berkata, Sayang, aku tadi memang masuk diam-diam untuk meletakkan gawai ini. Aku tak mau mengganggumu yang dari tadi asyik berbahagia bersama teman-temanmu. Ketahuilah bahwa aku hanya ingin menuruti perintahmu saja. Bukankah tadi sejak di pemakaman kau menyuruhku untuk merekam dan menayangkannya di Instagram?
Aku pinter kan sayang? Aku setia padamu kan sayang? I love you.